Gambreng Pak, dari Bunga Supi Channel. Sedikit mau ngobrol-ngobrol dulu masalah bansos yang memang sekarang lagi menjadi bantuan untuk warga-warga yang memang sedang dalam pandemi corona ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu dengan Bapak dengan siapa? Saya Egy Rizky. Di kantor pos 1. Kepala kantor pos Ciamis. Oh, jadi luar biasa Gambreng berdampingan dengan kepala kantor pos Ciamis ya. Ini mengenai bansos bantuan sosial COVID-19 ya Pak ya. Yang kantor pos menjadi bagian juga dari media untuk bisa jatuh ke tangan warga yang tepat, ya kan? Itu seperti apa Pak? Asal mulanya kenapa sih harus kantor pos yang menjadi bagian dari penyalurannya? Kenapa enggak ekspedisi yang lain? Ya perlu diketahui ya, pos ini spesialis dalam penyaluran bantuan. Tidak di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya tuh di tahun 2005, 2009 itu BLT memang identik dengan pos penyalurannya. Artinya kita jembatan yang sudah spesialis lah untuk bantuan-bantuan ini. Nah kebetulan di tahun ini karena ada masa dari pandemi ini ya COVID-19, tentunya pemerintah baik dari provinsi ataupun pusat memerlukan jembatan untuk penyaluran bantuan yang digulirkannya. Salah satunya dari pihak provinsi mengamanahkan kepada kami di 4 bulan ini untuk menyalurkan bantuan yang kepada para penerima yang terdampak COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis ini. Ada rasa bangga nggak Pak? Ada rasa bangga atau malah memang beban? Beban karena memang ini kan sebuah uang kan sensitif ya Pak ya. Bantuan kan sensitif pastinya. Dan juga kita nggak mau yang namanya kita udah capek-capek, cepat di sana, udah capek-capek di Paido gitu kan. Nah, apakah ini sebuah kebanggaan buat kantor pos atau memang malah sebaliknya? Tentu kalau kebanggaan ya tadi kita disebut spesialis berarti memang harus membuktikan. Juga ini merupakan amanah yang diberikan kepada kami. Tentunya amanah ini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan mulus-mulusnya lah yang diberikan oleh pemberi kerja kita dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Nah, lalu ada nggak syarat-syarat khusus warga tersebut untuk mengambil bantuannya ke kantor pos? Kalau syarat khusus kita kira cukup simpel ya, namanya bantuan ini saya kira datanya sudah diberikan kepada kami. Tentu kami tinggal memverifikasi dan memvalidasi data yang ada di dalam data kami tersebut. Artinya penerima cukup melampirkan KTP ataupun KK bila diwakilkan. Nah itu sudah cukup clear untuk kita salurkan kepada mereka. Ada yang menarik masalah data ya Pak ya. Data tersebut apakah Bapak didapatkan dari pihak mana Pak? Apakah memang dari pemerintahan setempat atau memang sudah turun dari atasnya? Kita data dari pemberi kerja tentunya. Pemberi kerja. Jadi dari provinsi. Jadi bukan dari pemerintah setempat. Misalnya RT bukan. Kita karena pemberi kerja kita adalah Provinsi Jawa Barat, tentunya yang memberi kerja kita lah yang memberi datanya. Kan Bapak juga sudah malang melintang ya untuk masalah bantuan seperti ini, BLT segala macam. Mengenai data Pak, apakah data yang satu dengan data yang lain apakah sama? Maksudnya gini, dalam artian orangnya itu aja yang diberi. Itu lagi, atau memang ada setiap pergantian data? Oke, kalau kita kan sebagai tenaga penyalur saja nih. Kalau tenaga penyalur artinya data yang diberikan kepada kita wajib kita salurkan. Itu tugas utama kita sebagai penyalur. Kebetulan pada momen COVID kali ini kita mendapat 2 macam bantuan penyaluran bantuan, satu yang dari pusat, satu dari provinsi. Alhamdulillah dari 2 bentuk penyaluran ini tidak ada yang menerima yang sama mendapat 2 bantuan. Alhamdulillah yang kami di Kabupaten Ciamis lakukan tidak ada yang menerima double bantuan di 2 macam yang kami salurkan. Jadi kalau misalkan dia dapat BLT, berarti dia nggak dapat bansos. Betul. BST ya, namanya BST dari Kementerian Sosial, tentunya tidak akan dapat yang bantuan dari provinsi. Ya, tapi selama ini Pak, saya melihat di media-media sosial ya Pak ya, melihat di media sosial, bahkan juga saya pernah mendengar dari masyarakat sendiri, mendengar dari teman-teman ataupun tetangga, yang memang isi hatinya itu mengatakan, kok dia lagi sih? Saya mah nggak pernah loh, seumur-umur saya mah
Misalkan PKH enggak, ini enggak. Nah, kenapa bisa ada seperti itu, Pak? Nah, itu kami karena PKH bukan kami yang menyalurkan. Kayak tadi saya sampaikan, yang kita distribusikan sekarang adalah Kementerian Sosial dan Pemprov. Tentu kalau PKH oleh kami lakukan juga, pasti kami akan lebih mengetahui, lebih enak gitu ya. Kami hanya berdua bantuan ini, dan di antara dua bantuan yang kami salurkan tidak ada yang dokter. Tidak ada. Saya tidak tahu di bantuan yang lain. Selama kantor Posman melakukan media seperti itu tidak ada yang double gitu ya. Kalau memang sekiranya dari PKH itu kan kita. Iya. Saya tidak tahu. Itu dari sistem penyalurannya, Pak, ataukah memang warga sendiri yang datang ke sini, atau memang kantor pos punya tim khusus nih untuk menyebarkan media bantuannya kepada warganya masing-masing seperti apa? Nah, itu ini terkait dengan tadi spesialisasi kita penyaluran. Kita punya 3 pola. Di PST ini bisa kita melakukan dengan komunitas, artinya di desa, di tempat warga, perkumpulan warga yang mendekatkan kita. Bisa juga warganya datang ke kantor pos, dan kita bisa juga melakukan antara langsung sampai ke rumahnya. Ada 3 pola yang kita gunakan. Ya, sebelumnya mereka tahu dari mana kalau hari ini pengambilan dari kantor pos? Apakah memang sudah ada undangan sebelumnya? Tentunya untuk hal informasi kepada warga, kita koordinasi dulu dengan pemerintah paling dekat itu di desa. Kita koordinasi H-1 atau -2 sebelum penyaluran, kita buatkan jadwalnya, baru pemberitahuan dilakukan. Artinya jadwal sudah ditetapkan. Sebenarnya mengetahui dari mungkin tingkat kecamatannya sampai ke desa itu sudah tahu masing-masing jadwal yang akan kita berikan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, total dari bantuan tersebut per warga itu berapa Pak? Macam-macam ya. Ada kan kita 2 macam ya. Satu dari yang BST ini, Kementerian Sosial itu besarnya 600.000 per orang. Naik ya, KPM namanya. Kalau yang bantuan dari provinsi ini secara dikonversi ada 500.000, namun diberikan dalam bentuk sembako sebesar 350.000 dan uang tunai 150.000. Yang masuk itu apa maksudnya? PST yang tunai dari Kementerian Sosial, Kemensos. Beda-beda. Itu caranya dia mempunyai rekening kita transfer atau memang cash? Langsung kita berikan. Datang dikasih. Karena itu sifatnya sudah ada database-nya di kita. Jadi orang yang bersangkutan tinggal datang menunjukkan KTP, cocok dengan database kita, otomatis mereka yang berhak. Kita sudah memakai teknologi juga. Kalau boleh tahu Pak, ada nggak pemotongan dari uang tersebut? Misalnya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jatuhnya sekian, yang sekian. Harus utuh. Gini Pak, sedangkan kan gini, keuntungan dari Bapak untuk menjadi media penyaluran bansos seperti ini itu kan, kalau memang dari kita lihat dari sisi promosi. Sekarang siapa sih orang yang atau kantor pos, ya kan? Semua orang pasti tahu. Kantor pos itu ekspedisi pertama lah ya, yang memang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman. Dilihat dari sisi promosi, mungkin nggak mungkin kantor pos mengambil keuntungan dari segi promosi kan, karena kantor pos juga sudah dikenal sama masyarakat luas. Nah, lalu apa Pak keuntungan Bapak sebagai memang kepala kantor pos Ciamis, kok bisa maulah saya yang menjadi penyalurannya? Apa keuntungannya selain memang tadi yang Bapak bilang spesial, apalagi keuntungannya? Ya, karena semangat kita di sini adalah penugasan pemerintah. Artinya kita sebagai BUMN tentu mendukung penuh segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Di Pos Indonesia ini kita diberi amanah, ya tentu ini tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Artinya di sini semangat kita adalah mengentaskan juga, ikut serta mengentaskan, juga membantu. Nah, ini adalah misi kemanusiaan yang cukup bersama teman-teman juga ya, cukup menjadi kebanggaan sebenarnya kita bila berhasil dalam mengentaskan COVID ini, ya berarti kita turut serta dalam tim di dalamnya, seperti itu. Dari ekspedisi Pak, pengiriman ekspedisi yang terjadi saat ini, saat pandemi corona, di saat warga-warga mungkin datang membawa ataupun ingin mengambil bantuannya, ada nggak Pak dampak ataupun ada aset peningkatan pengiriman, ada nggak? Pasti ya. Terlihatnya kita lihat dari habit ya, dari habit masyarakat sekarang kebanyakan di rumah, tentunya satu peluang juga ya. Ternyata di rumah ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, salah satunya mungkin tadi antara belanja atau jualan online itu lebih masif ya, lebih banyak. Jadi kita juga turut serta merasakan
efek dari banyaknya orang di rumah tuh ternyata antara belanja atau berjualan itu cukup membantu dari segi sebaran distribusi kiriman, khususnya kiriman online. Jadi di saat sekarang pemerintah menganjurkan warganya atau masyarakat untuk di rumah saja, jadi kan banyak banget orang-orang yang memang aktivitas mengirimkan apa-apa lewat kantor pos, jadi mungkin ada sedikit positifnya lah. Ya, setidaknya dari segi makanan itu kan order di rumah makan kita ada produk yang 9 jam langsung sampai itu hari H+0 tuh hari itu order, hari ini kirim, hari ini nyampe juga ya, ada ya. Untuk lokal wilayah Ciamis itu sangat bermanfaat juga kita dukung kebijakan pemerintah di rumah aja. Iya. Sekalian promosi Pak, yang saat pandemi seperti ini, di saat warga-warga datang kan untuk mengambil bantuannya, Bapak sekalian ada nggak sih mempromosikan produk-produk Bapak kepada masyarakat? Ya, kalau promosi kita harus terus berkelanjutan ya. Cuma dari masa ini ya ada sedikit lah peluang kita tadi agak memasuki wilayah sampai yang ke desa sampai RT RW. Setidaknya itu memperkenalkan kami juga gitu bahwa layanan pos ini masih eksis ya. Gitu. Perbedaan dari ekspedisi yang lain Pak dibanding ekspedisi yang lain, kantor pos apa sih yang lebih ditonjolkan? Ya tentu Pos Indonesia ini yang terbesar ya. Artinya kita menyeluruh di seluruh Nusantara pasti ada kantor pos. Hampir di setiap kecamatan kita ada kantor pos. Ini sekarang menjadi peluang yang sangat besar ya tadi, apalagi online ini sudah merasuk ke tangan masyarakat. Ini sangat membutuhkan sekali jasa ekspedisi ini. Nah, pos ini keunggulannya memang terbesar dan tersebar di mana-mana. Bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas dengan tarif yang kompetitif, bahkan bisa lebih murah di bawah kompetitor lain ya. Satu pesan Pak untuk pemirsa channel mungkin seperti apa di saat pandemi corona seperti ini, atau mungkin Bapak juga sekalian promosi kantor posnya, boleh silakan. Ya, kalau di masa pandemi ini masing-masing kita harus turut serta dalam mengentaskan penanganan kecepatannya dalam wabah ini ya. Artinya program di rumah aja ini sangat penting, apalagi ya sekarang sudah mulai kembali mungkin new normal. Artinya tetap kita harus menjaga protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, dan kami sebagai Pos Indonesia memberikan jasa layanan kurir pada khususnya, yang kedua jasa keuangan pada umumnya lagi gitu ya. Jadi manfaatkanlah jasa-jasa pos ini, bisa di rumah pun tidak usah khawatir karena ada tim penjemputan, kami punya tim pick up, punya juga teknologi untuk melakukan bayar-membayar, cukup depan di rumah, tidak usah datang ke kantor pos, sudah bisa dilakukan di rumah. Jadi mari kita bersama-sama mengentaskan percepatan penanganan wabah COVID ini secara patuh dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Oke Pak, terima kasih ngobrol-ngobrolnya dan juga maaf mengganggu. Kita saling mendoakan saja, semoga saja corona memang cepat berakhir ya Pak ya. Dan juga Bapak juga selalu sehat, lancar segalanya, juga lancar rezekinya. Oke, terima kasih pemirsa channel. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol masalah bansos yang memang terjadi saat pandemi corona seperti ini. Dan saya himbau kepada pemirsa channel untuk jangan sampai keluar rumah dulu kalau memang tidak penting-penting banget. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Saya Gambreng, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.